Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur tinang-tintinya kita panjatkan kata Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak bisa menghitungnya, dan seringkali kita lalai ataupun lupa terhadap nikmat yang Allah berikan. Dan seringkali kita baru sadar bahwa nikmat itu besar ketika nikmat itu tidak ada dan nikmat itu dicabut oleh Allah. Begitu juga kita menganggap hal yang kecil tapi sangat berarti ya ketika kondisi kita kesusahan. Bagaimana ketika kita melihat air minum yang berlimpah di rumah, tetapi kalau kita lagi kesusahan air ya, seperti ketika kita ke gunung ya, air yang satu botol itu sangat berharga gitu kan ya, dan kita bisa merasakan begitu nikmatnya minum atau begitu nikmatnya makan ketika kelaparan ya. Kita bisa melihat di Gaza saat ini kondisi mereka yang serba kesusahan, makanan yang sedikit saja sangat berarti, dan kita juga mendoakan semoga mereka diberikan kekuatan dan pertolongan untuk segera bebas dari penderitaan. Dan termasuk hadirnya kita dalam majelis ilmu ini adalah suatu nikmat yang besar, karena majelis yang Allah muliakan dengan diturunkannya rahmat kasih sayang Allah pada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Begitupun malaikat meletakkan sayapnya dan juga memintakan ampun kepada orang-orang mukmin yang fokus pada ilmu, dan juga makhluk-makhluk termasuk ikan di lautan. Dan tentunya Rasulullah juga memberikan penilaian ataupun menyamakan ya orang yang menuntut ilmu itu dengan orang yang jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabi ilmi kana fisabilillah hatta yarji'a. Dan begitu besarnya padilah dalam mencari ilmu itu, mudah-mudahan kita mendapatkannya walaupun waktunya hanya sebentar kita di pagi ini, tapi insya Allah begitu banyak karunia ataupun padilah keutamaan yang bisa kita dapatkan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekelilingnya para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Insya Allah kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kajian sirah dalam kitab Fikih Sirah An-Nabawiyah ma'a Mujazib di Tarikh Khilafah Ar-Rasyidah yang ditulis oleh Syed Ramadan Buti. Ini tentunya bercerita tentang sirah Nabawiyah dan Khilafah Ar-Rasyidah yang disepakati adalah 4 khalifah. Dan saat ini kita sudah masuk pada khalifah yang kedua. Secara singkat kita akan mengupas ya apa yang bisa para khalifah yang Rasyidah itu lakukan. Dan semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang untuk bisa meningkatkan keimanan kita ataupun takarub kita kepada Allah. Amal saka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan kita juga berdoa semoga Allah memberikan karunia pahala kepada para ulama yang telah menulis kitab, terkhusus kitab ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, merupakan Khalifah Rasulullah SAW, pengganti Rasulullah setelah wafat. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa dengan wafatnya Rasulullah sudah selesai Islam itu. Bahkan ada yang kembali lagi kafir ya. Bahkan ada juga kembali lagi mengangkat pimpinan masing-masing ya. Ya, kejahilian itu muncul di saat yang sangat genting. Tapi Allah memberikan skenarionya dengan diangkatnya Abu Bakar itu adalah bagaimana akhirnya ya kegoncangan umat muslim pada itu kaum muslimin ya, ditambah dengan baru yang orang-orang kaum yang baru masuk Islam itu menjadi stabil ya. Pemberontakan yang begitu banyak, yang tidak mau bayar zakat, yang menginginkan pemimpin baru ya dengan mengklaim nabi ya, nabi palsu, itu bisa diselesaikan oleh Abu Bakar dalam waktu kurang lebih 2 tahun ya, kurang dari 2 tahun itu sudah stabil Jazirah Arab. Dan mulailah Abu Bakar melakukan dakwah, perluasan dakwah, yaitu ke Irak dan Syam. Ya, Irak pada saat itu dikuasai oleh Persia, salah satu
kekuatan superpower pada saat itu, dan Syam itu dikuasai oleh Romawi Timur ya, yang merupakan juga kekuatan superpower pada saat itu. Dan sebelum berlanjut ekspansi itu, Abu Bakar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sakit itu, dan kepimpinan akhirnya diserahkan kepada Umar bin Khattab ya. Dalam waktu 2 tahun itu yang sangat singkat tapi sangat berarti untuk bisa menyelamatkan kaum muslimin dari perpecahan dan goncangan. Dan Abu Bakar itu memberikan wasiatnya kepada Umar bin Khattab, karena beliau sudah setelah mendapatkan masukan-masukan dari sahabat, akhirnya kepimpinan itu diberikan kepada Umar bin Khattab. Karena ini hampir semua ya dikatakan para sahabat itu ketika Abu Bakar sakit itu kan diminta siapa sih yang akan layak untuk memimpin itu gitu ya, istilahnya dengar pendapat gitu. Dan akhirnya membulatkan tekad untuk estafetikan suksesi itu kepada Umar bin Khattab. Nah, yang kita akan bahas adalah fase Umar bin Khattab yang merupakan fase khalifah kedua yang berjalan kurang lebih 10 tahun ya, dari tahun 634 Masehi sampai 644 ya, atau kalau dalam Hijriahnya 13 sampai 23 Hijriah. Jadi kurang lebih 10 tahun ya, kalau sekarang 2 periode ya gitu ya. Nah, Umar bin Khattab itu gelarnya beda ya, ada tambahan Amirul Mukminin ya, jadi pemimpin orang-orang mukmin. Ya, kalau Abu Bakar itu kan khilafah Rasulullah. Nah, jadi ketika Umar bin Khattab ada tambahan yaitu gelarnya Amirul Mukminin, dan itu juga dipakai oleh khalifah-khalifah setelahnya. Beliau itu adalah seorang sahabat yang yang sebelumnya adalah penentang yang sangat keras juga ya di zaman awal-awal Islam, dan bahkan beliau berniat untuk membunuh. Tapi karena kebersihan hati beliau, konsistenan, akhirnya kan beliau masuk Islam ketika mau membunuh adiknya ya, dengan adiknya yang memberikan penjelasan dan juga iparnya. Jadi dia masuk Islam dan menyatakan keislaman di depan Rasulullah SAW. Dan beliau merupakan salah satu sahabat yang termasuk banyak memberikan saran-saran kepada Rasulullah. Jadi seperti Abu Bakar, Umar itu termasuk yang memberikan saran-saran kepada Rasulullah. Ya, kalau ini salah satu menterinya lah kalau sekarang gitu ya, yang betul-betul memberikan banyak pertimbangan dan juga tugas-tugas. Dan beliau adalah karena tegasnya itu diberikan gelar ya, jangan memberi gelarnya Rasulullah. Laqabahu Rasulullah SAW bil Faruq, jadi memberikan gelarnya Al Faruq ya, dari Faruq yufariqu Faruq ya, itu Faruq itu adalah membedakan, di annahu faraqu bainal haq wal batil. Jadi beliau tuh tegas kalau berkaitan dengan hak dan batil, antara yang benar dan salah. Dan dengan ketegasannya itu kita akan bisa melihat bagaimana pemerintahan beliau yang kurang lebih 10 tahun ini. Dan beliau dibaiat ya ketika Abu Bakar wafat ya, dan dalam langkah yang awal beliau lakukan itu juga mungkin dianggap tanda kutip ya kontroversial gitu ya, dan mungkin ada beberapa yang salah memandang gitu. Yaitu ketika ekspansi itu sedang gencar-gencarnya di Syam, itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, salah satu panglima perang yang tidak terkalahkan dari umat Islam, yang digelar dengan Saifullah ya, pedang Allah, itu diturunkan ya, jadi diganti gitu ya, dimaculkan dan diganti dengan Abu Ubaidah. Nah, ini kenapa sih sampai seperti ini ya? Ketika Khalid datang kepada kepada Umar bin Khattab menanyakan kenapa engkau mengganti gitu ya. Di sini ada kata-kata yang sangat bagus dari Umar bin Khattab, wallahi ya Khalid innaka alayya lakarimun wa innaka ilayya lahabibun. Jadi sebetulnya Umar itu sangat memuliakan Khalid dan sangat mencintainya gitu kan ya. Dan ditulis juga surat-surat kepada
berbagai negeri di bawah Khalifah Islam itu, bahwa sesungguhnya ya kata umat ini lam ajil khalidan anis suhtati walahiyanat. Jadi bukan karena benci, bukan karena perhianatan. Kenapa katanya beliau? Walakin azaltu sapakotan ala nufusi min sur'ati hajamatihi wa syiddati sodamatihi. Jadi kekhawatiran Umar adalah bagaimana masyarakat pada saat itu sudah tanda kutip ya, sudah mengagungkan Khalid. Perang dengan Khalid itu pasti menang saja. Ya, dengan penyerangan yang hebat, yang kekuasaannya ini, sehingga dikhawatirkan terjadi kultus, ya kultus. Apalagi kan orang-orang Romawi aja ketika mengatakan bahwa kenapa sih Khalid bin Walid menang terus, sampai ditanya apakah Allah menurunkan pedangnya dari langit, katanya kan, ketika Georgius itu berdiskusi dengan salah satu panglima Romawi, berbincang dengan Khalid bin Walid, apakah Tuhanmu menurunkan pedang dari atas langit, ya, sampai seperti itu, sehingga kekhawatiran bahwa terjadinya kultus. Tapi di sini bahwa Umar bin Khattab memuliakan, karena Umar bin Khattab itu kan masih saudaraan, jadi ada ikatan ya, karena Khalid bin Walid itu adalah salah satu dari putra bibinya. Ya, jadi di sini wakana Khalid itu ibni Kholati, ya, Umar bin Khattab. Jadi salah satu dari kholahnya. Kholah itu bibi dari ibunya. Nah, jadi ini kekhawatiran bahwa ini akan terjadi kultus, ya, kekhawatiran karena dengan menang terus dengan ini. Nah, ini juga bisa begini kan. Sementara kaum muslimin juga ada yang baru masuk dan lain-lain. Jadi tidak ada kebencian. Jadi bukan karena faktor politis gitu ya, yang like dislike ya, istilah kalau sekarang gitu ya. Dan pada masa Umar bin Khattab disinilah masa ekspansi, ya. Jadi kalau masa Abu Bakar itu masa konsolidasi. Nah, ekspansi ini sampai pada Syam itu bisa direbut, ya. Dengan puncaknya adalah perang Yarmuk. Ya, disebutkan perang Yarmuk itu adalah pada titik kritis pergantian Abu Bakar kepada Umar, ya. Itu adalah sekitar 30.000 40.000 kaum muslimin lawan 200.000, ya, dengan 200.000 pasukan. Yang pada saat itu Khalid bin Walid menyerahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan ini menunjukkan bahwa bagaimana kualifikasi didikan Rasulullah SAW. Dan Umar bin Khattab itu didikannya, para pasukan juga kebanyakan didikan Rasulullah. Itu bisa mengalahkan, ya, pasukan elit pada saat itu yang sedang dalam puncak kejayaan. Karena pada saat itu Romawi sudah bisa mengalahkan Persia, ya, kembali mengambil Syam itu. Tapi dengan jumlah yang 1 berbanding, kalau 30.000 ya sampai 20 itu kan 1 berbanding 6 sampai 1 berbanding 7, itu bisa mengalahkan dengan peralatan yang di bawahnya. Sementara dengan peralatan yang canggih, nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada urusan berkaitan dengan banyaknya orang. Ya, kalau dalam kisah Taurat kan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Jadi golongan yang sedikit itu bisa mengalahkan golongan yang banyak. Dan kualifikasi kualitas orang di sana yang menentukan. Ya, kita juga bisa melihat lah ketika pejuang-pejuang Islam yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak. Ya, musuh-musuh, ya, apakah di waktu Indonesia kemerdekaan ataupun waktu Afghanistan dengan Amerika, gitu ya. Sekarang Palestina dengan Israel yang begitu banyak, ratusan ribu tentaranya dengan pasukan yang banyak, dengan peralatan yang canggih-canggih, tapi tetap tidak bisa mengalahkan. Nah, ini bisa kita lihat sampai Syam itu bisa dikuasai, dan juga perluasan ke Irak. Dan ke Irak itu sampai ke, ya, kalau sekarang ke Iran, ya, yaitu dengan puncaknya adalah perang Qadisiyah. Ini panglimanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Karena sebelumnya itu kan penaklukan Irak itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, dengan musanah, dengan orang yang baru masuk Islam, sebetulnya belum ketemu dengan khalifah. Ketika terjadinya perang Yarmuk, itu Khalid bin Walid ditarik ke Syam. Dan akhirnya di Irak itu stagnan, ya. Dan ketika zaman Umar itu dikirimlah beberapa orang dulu, ya. Yang terakhir adalah Sa'ad bin Waqqas. Dan ini terjadi perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah juga sangat dahsyat, ya. Itu sampai karena di sana juga peperangan yang baru dilakukan dengan banyaknya pasukan gajah,
sampai kaum pasukan muslim itu kan sempat kelimpungan dengan lawan yang pakai gajah itu. Ya, kalau sekarang mungkin senjata yang baru lah gitu ya, yang baru dihadapi, kuda-kuda atau unta-unta itu kan ketakutan. Tapi dengan izin Allah akhirnya bisa mengalahkan. Itu juga kurang lebih 200 ribuan, ratusan ribu lawan puluhan ribu. Ya. Dan akhirnya bisa mengalahkan, menjatuhkan dinasti Sasanid. Jadi dua kekuatan besar pada saat itu ya di masa Khalifah Umar bin Khattab bisa takluk ya, karena Irak, Iran ya, bahkan sampai ke daerah-daerah pinggiran ya, disebutnya ke Azerbaijan ya, ke daerah kalau sekarang kan Asia Tengah ya, sampai ke sana. Dan Syam juga bisa jatuh. Di Syam juga ada yang peperangan, ada juga yang diplomatis ya. Nah, jadi dua kekuatan besar itu bisa ditaklukkan, sehingga pandangan pada saat itu kaum muslimin melihat ke selatan, yaitu ke Mesir ya, kalau itu kan hampir selatan atau ke barat. Nah, di sana terjadi diskusi ya, ini karena kan salah satu yang baru gitu ya, termasuk ke Mesir itu, dan yang bisa memimpin pada Mesir itu adalah orang yang sudah biasa ke Mesir, yaitu adalah Amr bin As. Dan Amr bin As melakukan ekspansi ke Mesir ya, pada situ Mesir pusatnya di Iskandaria ya, kota yang didirikan oleh Alexander Agung ya, Iskandaria. Dan terjadilah peperangan, dan di sana juga kita melihat akhirnya mereka kalah, dan sampai ke Maghrib ya, jadi sampai ke Afrika Utara zaman Umar bin Khattab itu, dalam beberapa tahun ya kita bisa melihat. Dan salah satu yang menjadikan faktor kenapa umat Islam bisa dengan lebih mudah mengalahkan itu adalah bagaimana penguasa-penguasa mereka itu artinya penguasa-penguasa yang menindas ya. Karena kalau kita lihat Irak itu memang orang Arab asalnya itu tapi mereka tuh dijajah oleh orang-orang Persia, Sasanid ya pada saat itu. Terus juga orang Syam juga orang Arab sebetulnya, tapi dijajah oleh orang Romawi. Dan Mesir juga orang Koptik ya, Kipti lah kalau bahasa ininya, Kipti itu juga dijajah oleh orang Eropa ya. Iskandaria itu kan dari Romawi Barat ya, sebelumnya Macedonia ya, terus kesininya kan Romawi. Jadi mereka sebetulnya kan membebaskan dari penjajahan yang mereka itu diperlakukan tidak adil ya, sampai dijadikan kelas 2 lah gitu ya, dari orang-orang Arab di Syam, orang-orang Arab di Irak, ataupun orang-orang Kipti di Mesir ya. Dengan masuknya Islam mereka tuh antusias, akhirnya bisa menyambut ya. Dan kita bisa melihat selanjutnya adalah bagaimana terjadi konversi setelah beberapa selanjutnya ya. Dan di Syam ini juga terjadi penaklukan ataupun pembebasan yang merupakan satu simbol kiblat kaum muslimin, yaitu di Baitul Maqdis ya. Dan Umar bin Khattab di sana sampai ini sholat di sana ya, sampai berkunjung ke sana 10 hari. Yang kita bisa melihat salah satu yang pembuka Baitul Maqdis adalah Umar bin Khattab di awalnya ya, dan menetapkan akhirnya tempat suci yang ketiga ya, jadi setelah Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis bisa dibebaskan. Dan di sana juga ada Masjid Umar gitu ya, merupakan simbol pembebasan Baitul Maqdis. Nah, itulah pembebasan yang begitu ekspansif ya, yang kalau kita lihat mungkin orang tidak memperkirakan hal tersebut. Kenapa? Kan orang-orang gurun pasir yang hidupnya berkabilah-kabilah, terpecah belah dengan ya perang juga mungkin hanya pedang, dengan ini belum menggunakan beberapa senjata modern pada saat itu. Tapi dengan singkat itu bisa menaklukkan 2 imperium ya, Romawi dan Persia ya, dan sampai bahkan ke Mesir ya, ke Afrika Utara gitu. Dan ini adalah salah satu keberhasilan dalam administrasi militer di zaman Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab juga banyak mengadopsi ya, ataupun membuat istiadat administrasi yang modern
Yang sekarang itu yang terkenal adalah Baitul Mal ya. Yang dulu Baitul Mal itu zaman Rasulullah itu biasanya diangkat personal gitu ya. Diangkatnya jadi pengurus zakat ini. Jadi belum secara ini. Tapi ketika zaman Umar bin Khattab dibuatlah semacam dewan ya. Dewan atau departemen ya. Ada juga gudangnya, ada ininya. Jadi betul-betul sangat diatur sampai sumbangan ataupun istilahnya apa? Kalau sekarang mungkin pensiunan ya, pensiunan kepada ahli badar itu jelas gitu ya, ditingkatkan. Jadi orang-orang yang dulu perang ahli badar yang sudah sepuh ya, mungkin belum ini itu diberikan tunjangan secara teratur. Ya, jadi penggajian dan proses-proses itu sangat banyak reformasi, jadi lebih profesional. Sehingga kita melihat kalau dalam buku-buku itu kan banyak dipakai. Satu contoh itu zaman Umar bin Khattab dalam mengelola pemerintahan Islam, sehingga orang-orang Islam itu kan penguasa muslim itu memberikan rujukannya ke zaman Umar bin Khattab karena beliau banyak melakukan istihad dalam masalah administrasi, termasuk masalah hukum. Nah, akhirnya kan hukum juga pada masa beliau itu sudah mandiri, ya, jadi tidak bersatu. Ya, kalau sebelumnya kan hukum itu bersatu antara khalifah, kepemimpinan gubernur dengan hukum. Nah, jadi dalam Umar bin Khattab itu sudah dilembagakan. Memang waktu dulu kan ada ya jadi gubernur, ini jadi hakimnya, tapi itu baru personal. Tapi ketika Umar bin Khattab sudah mulai ya. Pasar yang terkenal juga itu bagaimana Umar bin Khattab menertibkan di pasar. Sampai ada kata-kata katanya, jadi jangan jualan ke pasar kalau tidak tahu hukumnya gitu kan ya. Pengecekan tentang timbangan. Kenapa? Kalau kita tidak tahu hukumnya, tidak tahu ilmunya, maka bisa terlimus pada haram. Ya, subhat ataupun haram. Nah, sekarang kan kalau kita lihat banyak ya, tidak sedikit orang yang mungkin melakukan transaksi ataupun jual beli itu tidak merasa bahwa itu haram. Ya, anggapnya biasa-biasa aja. Ya jangan kan gitu ya, sekarang aja kan kalau beli lotre itu ngasanya main-main aja ya, atau ke tempat ramai itu main apa tuh, main judi bola gitu kan, lempar gitu kan, atau panah, itu ngerasa permainan aja, capit boneka gitu, itu kan sebetulnya kan judi ya, gambling gitu kan. Karena apa? Kita melakukan uang dan kemungkinan uang kita hilang atau kemungkinan penjual itu rugi. Tapi karena dianggap satu biasa, nah hiburan aja ini mah ya. Padahal itu transaksi yang jelas-jelas haram karena ada unsur gamblingnya, ada unsur untung-untungannya. Ya, yang pakai bola kerolong masuk ke nomor ini. Nah, itu karena apakah tidak paham? Bisa jadi tidak paham si pedagangnya ataupun pembelinya juga tidak paham gitu, hiburan aja gitu ya. Sama dengan orang yang judi slot gitu kan. Judi slot itu kan 5.000 gitu kan ya, atau 2.000 misalkan itu untuk jajan bala-bala gitu kan ya. Kan itu mah hiburan aja, padahal itu judi. Ya, seberapapun uang kita ini kan pamaya bagus sekolah itu saroyan itu kan akan kelihatan. Nah, ini zaman Umar bin Khattab itu ditertibkan ya, sampai tentang timbang, sampai diangkat salah satu hakim ya, pada itu hakimnya perempuan yang mengawasi tentang pasar, sehingga transaksi itu bisa diawasi apakah ini terjadi gurur ya, apakah gurur itu tipuan ataupun terjadinya hal-hal lain yang tidak, apalagi berjual hal-hal yang haram. Ya, kemudian aja kita melihat sama ya pengumuman yang sudah sertifikasi halal ternyata di dalamnya masih ada babi gitu kan. Itu orang ya mungkin bisa jadi orang muslim mungkin, atau bisa jadi orang muslim yang menyebut yang bekerja di sana udah tahu itu bahwa ada zat-zat yang haram tapi tetap dijual. Ini pengawasan yang sangat ini. Karena apa? Karena transaksi ataupun hal-hal yang ini sangat berpengaruh nanti pada kehidupan masyarakat. Ketika seorang masyarakat orang itu biasa makan yang haram ya, ataupun mentoleransi makanan yang haram, maka itu akan kecenderungan membuat tenaganya, energinya pada hal-hal yang haram juga. Ya, kita bisa melihat orang yang koruptor, yang korupsi itu gimana sih keluarganya, gimana anaknya gitu. Ya, biasanya kan kalau sudah makan yang ini terus mereka tahu ya, itu akan menginginkan pada hal-hal yang maksiat, bukan pada hal yang baik gitu. Ini begitu perhatiannya Umar dalam masalah pasar gitu ya, masih perdagangan ya. Sehingga apalagi kan pada saat itu perdagangan juga cukup banyak berkembang ya, dengan banyaknya. Nah,
dan juga dalam istiad Umar ya dalam masalah ibadah ya yang terkenal dalam salat taraweh ya, salat taraweh yang secara jamaah ya, pada saat itu ini pada tahun ya, ketika pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, dan juga konsolidasi di Jazirah Arab itu zaman Umar bin Khattab itu diselesaikannya dengan diusirnya Yahudi dari Khaybar, karena kan di Khaybar itu diberikan kesempatan Rasulullah, siap-siap aja sekarang engkau masih tetap ya ketika sudah mengaku kalah itu silahkan diam, tapi nanti suatu saat harus siap untuk diusir. Nah, zaman Umar bin Khattab lah yang mengatakan bahwa inilah bersih, jadi Jazirah Arab sudah bersih dari kekafiran ya, dari paganisme ya, dari penyembahan berhala. Nah, dan selanjutnya hal-hal yang terjadi zaman Umar bin Khattab adalah terjadinya taun. Ya, ini juga menjadikan ini ujian zaman Umar bin Khattab. Taunnya itu di Syam. Ya, sampai tentara-tentara kaum muslim itu banyak yang wafat. Ya, kita bisa mungkin kalau lihat film Umar itu kan ada ya bagaimana ketika itu Umar sudah pulang mau menuju ke Madinah, ini dia ada berita ada taun. Nah, beliau mau kembali nih memberi pertolongan atau ini. Nah, itu kan jadi diskusi, perdebatannya pulang atau tidak. Nah, akhirnya di sini dan prinsip-prinsip dasarnya telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi pada itu adalah bin Mas'ud menyampaikan satu hadis. Ya, idza sami'tum bil waba bi baladin fala tuqaddimu alaihi wa idza waqa'a bi baladin wa antum fihi fala takhruju ya firaran minhu. Jadi gini, jika kamu mendengar ada wabah di suatu negeri, maka kamu jangan datang ke sana. Nah, kalau kau lagi ada di sana, di tempat itu, nah, dan kamu ada di tempat yang wabah itu, maka kamu jangan keluar ke sana. Jadi terjadi karantina, gitu ya. Dan ini diselesaikan oleh salah satu jenderalnya itu Amr bin As ya, yang menggantikan Abu Ubaidah, karena Abu Ubaidah itu wafat karena taun. Ya, dan tugas jihad ya, beliau itu di sana jadi gubernur Syam, dan Amr bin As itu dengan cerdasnya mencoba akhirnya naik ya, masyarakat itu naik ke ketinggian ya, jadi pada naik ke bukit-bukit yang akhirnya di bukit itu ya sudah dicoba ya, itu si virusnya itu mati ya, artinya tidak efektif dan berpencar-pencar, jadi ternyata itulah virus yang ada di dataran rendah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah akhirnya selesailah ujian taun ini. Ini diujinya kan tidak hanya dengan musuh dalam bentuk perang, itu dalam bentuk taun. Begitu juga di zaman Umar bin Khattab terjadinya kekeringan. Ini juga ujian ya, kekeringan. Ya, ibtila kalau pada orang muslim ya. Tapi kalau kepada orang-orang yang berbuat dosa itu iqab ya, ataupun merupakan hukuman. Dan pada saat itu Umar bin Khattab melaksanakan istisqa dengan lewat doa juga dari Abbas, dan akhirnya turun hujan. Dan pada saat kekeringan ini juga banyak bantuan-bantuan ke Madinah itu dari daerah-daerah kekuasaan muslim di luar Madinah. Karena kalau di luar Madinah ya seperti di Syam, di Irak itu kan subur, tetap subur. Di sana kan ada sungai. Kalau di Jazirah Arab itu tidak ada sungai. Sungai yang permanen. Jadi sungai itu sungai intermittent. Jadi kalau hujan baru ada sungai airnya. Kalau tidak ada hujan tidak ada airnya. Itu hanya lembah saja. Tapi kalau di Irak, di Syam itu ada sungai yang permanen gitu. Dan ini menjadikan salah satu bantuan dari kaum muslimin di luar ini. Dan di sini adalah yang perlu diinikan adalah bagaimana sudah mencapai pada puncaknya lah. Kalau bahasa ini kan puncaknya ke pemerintahan Umar bin Khattab ini sampai tadi secara administrasi, secara perilaku ya, akhlak, secara perluasan wilayah itu mencapai puncak-puncaknya sampai berkuasa sampai ke berbagai wilayah yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan tadi. Dan akhirnya terjadilah pembunuhan kepada Umar radhiyallahu anhu. Jadi di sini yang membunuhnya itu adalah Abdul Mughirah ya. Disebutkan itu salah satu budak
Mughirah bin Syu'bah dari Persia yang dinamai dengan Abu Lu'lu, ya Abu Lu'lu. Jadi dia itu kan ada dendam. Ya memang ada beberapa versi ya, tapi jelas di sini disebutkan bahwa ini adalah salah satu konspirasi dari Majusi, Yahudi dan Zindik. Ya, jadi ini dilakukan pembunuhannya ketika subuh, sholat subuh, gitu kan ya. Ya kalau sekarang kan yang namanya pimpinan tuh ada pengawal, gitu kan, ada masuk ini harus diperiksa. Kalau dulu kan enggak, ya bahkan malam-malam dengan gelap, gitu maksudnya kan. Nah, ini terjadi pembunuhan ya dengan menusuk sampai 3 kali. Jadi pada situ Umar bin Khattab sedang menjadi imam. Dan ketika dibunuh ini Umar bertanya juga ya, ketika terjadinya luka itu, siapakah yang membunuh, yang menusukku? Yang disebutkan bahwa itu orang Majusi. Nah, Umar berkatakan alhamdulillah, katanya kan, bahwa yang membunuh itu bukan orang yang disangka atau mengaku muslim. Jadi dia menjadi syahid ya, karena dalam menjalankan tugas, dan yang membunuhnya adalah orang-orang yang anti Islam. Dan akhirnya si Abu Lulu itu bunuh diri ya, disebutkan dalam riwayat ini adalah bunuh diri. Jadi ketika itu oleh jamaah ya ditangkap lah gitu kan, ketika sudah tertangkap dengan kain karena dia sudah kemungkinan akan akhirnya dia membunuh dirinya sendiri ya, dengan ini. Nah, dan Umar ketika menjelang wafat di sini meinikan cara baru juga dalam masalah kepemimpinan. Jadi dikatakan kepada saat itu para sahabat meminta Umar, siapa yang akan wahai khalifah, siapa yang akan menggantikan engkau? Nah, Umar tidak menunjuk salah seorang, tapi menunjuknya pada 6 orang, yaitu menjadi formatur ya, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Ditambah dengan Abdullah bin Umar yang tidak punya hak dipilih ya, untuk bermusyawarah. Dan ketika itu terjadilah musyawarah ya, dari 6 orang ini ya, orang formatur ini, dan dari 6 itu terjadi pengerucutan ya. Jadi dari 6 itu menjadi 3 ya. Jadi Jubair bin Awam ya, Jubair bin Awam itu memberikan ininya kepada Ali ya, menyerahkan pimpinan di Ali ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Abdurrahman bin Auf, serta Thalha bin Ubaidillah kepada Utsman bin Affan. Jadi 3 calonnya, tinggal 3 ya. Jadi tinggal Ali radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf akhirnya menjadi wasitnya gitu ya. Ya sekarang tinggal berdua aja engkau gitu ya, antara Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Dan Abdurrahman bin Auf memintakan 3 hari waktu untuk mencari atau memberikan masukan dari para sahabat penduduk Madinah pada saat itu. Dan akhirnya didapatkan yang banyak memilih itu kepada Utsman bin Affan gitu kan ya. Dan ditanya terakhirnya adalah dan tidak ada yang menolak sebenarnya kepada dua orang itu, Abu Umar, Utsman, dan Ali. Hanya kalau siapa yang didahulukan itu adalah disebutkan dalam riwayat ini adalah Utsman bin Affan ya. Dan akhirnya dibaiatlah Utsman bin Affan menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab sebelum wafat beliau memintakan izin ya kepada Aisyah untuk dikuburkan di dekat Rasulullah SAW ya. Jadi di sini disebutkan yasta'dzin Umar ayyudfana ma'a sahabaihi, jadi dikuburkan di antara 2 sahabatnya, dengan 2 sahabatnya. Dan ketika itulah Aisyah mengizinkan. Sebenarnya Aisyah juga inginnya di sana dikuburkan, tapi beliau mengutamakan Umar bin Khattab ya. Jadi Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab itu dalam satu kamar itu ya, kamar Rasulullah ditetapkan di sana. Nah, itulah akhir dari Umar bin Khattab yang merupakan pemerintahan 10 tahun. Di sini ada beberapa hal yang menjadikan catatan. Yang pertama tadi berkaitan dengan
penurunan Khalid bin Walid. Jadi penurunan Khalid bin Walid itu sekali lagi bukan karena kebencian, bukan karena politis, bukan karena ada khianatan, tapi kekhawatiran Umar bin Khattab tentang yang berkembang di masyarakat karena Khalid bin Walid itu menang terus gitu kan ya, kecepatan dan lain-lainnya, sehingga khawatirkan terjadi pengkultusan. Yang kedua itu adanya ta'awun, ya, ini ta'awun antara Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib itu adalah salah satu penasehat Umar bin Khattab yang paling utama. Dan ini menunjukkan ya tidak ada ya Ali bin Abi Thalib itu menolak kepemimpinan Umar bin Abu Bakar atau Umar bin Khattab, bahkan Utsman bin Affan, tidak ada. Jadi adanya penolakan itu ya riwayatnya yang muncul itu ketika terjadinya perselisihan antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah yang diinikan. Pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman itu nggak ada. Kalau kita lihat yang disebutkan dari sini, nggak ada riwayat yang menunjukkan ketidakmenerimaan ya yang Syiah itu, bahwa yang harusnya adalah Ali yang menjadi ini gitu. Menjadi pimpinan, itu tidak ada. Bahkan Ali itu termasuk yang sangat mendukung ya pada pemerintahan baik Abu Bakar ataupun Umar bin Khattab, menjadikan salah satu mustasarnya yang memberikan nasihatnya gitu. Yang selanjutnya ini adalah catatan yang lain adalah jadi tepatnya, jadi Allah ini hikmahnya ya, kalau kita kan hikmah karena Allah yang maha mengetahui dan Allah juga yang berkuasa. Jadi tepat sekali Abu Bakar itu hadir ketika goncangan kaum muslimin di sepeninggal Rasulullah. Jadi bisa mengkonsolidasikan, bisa mengikat. Bahkan disebutkan Abu Bakar yang dianggap lemah lembut ketika terjadinya orang yang tidak membayar zakat, itu kan hampir semua para sahabat tuh gak usah diperangi karena dia sudah bersahadat gitu. Tapi Abu Bakar menegaskan ya, sampai kalau orang yang dulu pernah ngasih tali kekang unta zaman Rasulullah harus ngasih lagi gitu. Karena itu bukan menunjukkan bahwa zakat itu bukan kepada pribadi, tapi kepada jabatan sebagai khalifah, sebagai pimpinan, ya, sebagai amir. Nah begitu juga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga sangat tepat gitu ya ketika terjadi suksesinya dari Abu Bakar. Jadi setelah konsolidasi melakukan ekspansi yang juga reformasi dalam profesionalis dalam administrasi. Ini juga sangat tepat gitu ya disebut hikmahnya ya. Bahkan sekarang kan tadi saya seperti katakan para pemimpin di negara muslim atau orang muslim itu banyak mencontoh lah dalam kepemimpinan itu dengan zaman Umar bin Khattab gitu. Jadi bukan sudah menjadikan referensi ya gimana keadilannya, gimana yang disebutnya belusukannya gitu ya. Kalau kan sekarang belusukan pakai masih pakai medsos ya. Ini kalau dulu kan Khattab setiap malam ya ngeling gitu ya, sampai yang terkenal kan ketika ada orang yang masak batu gitu kan ya. Itu beliau di waktu malam ya tahajud masih ngurus umat, besoknya ya biasa lagi bekerja mengikat iman, dan tidak ada ini sampai ngangkat disebutnya kan pada saat riwayat itu ngangkat gandumnya juga lah sendiri. Itu yang belusukan Umar bin Khattab segitunya ya, bagaimana dia sangat bertanggung jawab sekali terhadap umatnya ya. Dan keinginan beliau juga kekhawatiran ya tentang tanggung jawabnya, bahwa setiap umat itu pasti akan diminta tanggung jawaban atas karena kepemimpinannya gitu. Dan yang kelima di sini adalah metode yang juga dipakai Umar bin Khattab, yaitu dengan formatur. Yang ini juga akhirnya melahirkan disebutkan ahlul adi wal akdi ya, jadi disebutnya kan wakil ya. Jadi formatur 6 orang yang itu ditunjuk orang-orang yang punya kapasitas untuk menjadi salah satunya menjadi pemimpin. Nah, jadi tidak ditunjuk pada satu orang ya, jadi ada formatur. Nah, kalau sekarang kan dia bukan pemilihan langsung, kan ada semacam halu alif al akdi ya, yang menjadi perwakilan dari umat yang akan memilih kepemimpinannya gitu. Dan ini juga banyak diadopsi ya tentang hal ini. Jadi bagaimana permusyawaratan untuk menentukan
kepemimpinan. Kalau sekarang di Indonesia kan langsung gitu ya, tidak lagi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 karena pemilihan secara langsung presiden. Dan di sini yang terakhir adalah bagaimana yang disampaikan ketika Umar bin Khattab itu melaksanakan haji ya, jadi pada tahun ke 20 ya, akhir tahun itu di sini disebutkan ketika melaksanakan haji Umar bin Khattab, Sa'id bin Musayyab mengatakan dia mendengar ya Umar itu berdoa ya, Allahumma kabirtu sini, ya Allah umurku sudah tua gitu kan ya, wa dha'iftu quwwati, dan sudah lemah kekuatanku ya, tubuhnya, wa antasarat ra'iyati, dan umatku sudah menyebar ya, jadi tidak di Jazirah Arab tapi kan sampai ke Syam, sampai ke Asia Tengah, Azerbaijan, sampai ke Irak ya, sampai ke Iran, sampai ke Mesir gitu. Fakbidni ilaika ghairu mudhi'i wala mufrid ya, dan jadi ambillah, jadi ya istilahnya mulut bahasa mah, jadi ambillah panggillah aku kepada engkau ya, jangan pada kondisi yang menyia-nyiakan atau berlebih-lebihan. Famasal khosahru Zulhijjah, nah itu pada Zulhijjah ya, ketika beliau haji, dan pada saat itulah tahun itulah beliau wafat ya. Dan ketika doa juga beliau mengatakan Allahumma rzuqni sahadata fis sabili. Jadi Umar itu senantiasa berdoa juga menjadikan syahadah walaupun tidak perang langsung, tidak ikut langsung ya. Ketika jadi khalifah kan beliau dilarang untuk perang, karena kan ketika mau perang ke Persia itu beliau inginnya langsung memimpin, tapi dilarang oleh Ali, berbahaya karena pimpinan itu seperti tali tasbih katanya kan ya, disebutkan di sini. Kalau talinya putus itu tasbih itu akan susah, akan berpencaran, maka kepemimpinan itu harus dijaga gitu kan. Jadi hendaklah didapatkan untuk mati syahid, waja'al mauti fi baladi rasuli, dan jadikanlah kematianku itu di negeri Rasulullah, yaitu di Madinah. Dan ini dikabulkan doanya, yaitu Umar itu syahid dengan dibunuh Abu Al-Lulu dan meninggal di Madinah, dan beliau dikuburkan di samping sahabatnya itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq ya, dengan kemuliaannya, dan kita bisa mengambil ibrohnya, uswahnya beliau ketika beliau menjadi kepemimpinan yang begitu bijaksana, adil, dan sangat perhatian dan sangat bertanggung jawab dengan ketegasannya, tapi juga beliau juga menerima ya kalau ada kesalahan di beliau gitu kan ya. Yang terkenal lah bagaimana ketika beliau menetapkan mahar, karena banyak orang-orang kaum muslimin pada saat itu maharnya tinggi, perempuan-perempuan itu, dan banyak akhirnya laki-laki itu memilih ahli kitab. Tidak, maharnya diputuskan 5 aswak aja, ditentukan berapa juta misalkan ya. Nah, itu kan diprotes oleh perempuan. Itu kan mahar itu tidak boleh diputuskan karena itu adalah hak perempuan. Akhirnya katakan Umar, ya perempuan itu betul, Umar salah ya. Di samping di sifat ketegasannya, kalau ada kesalahan dia konsekuen ya, bahwa menerima kritikan dari umatnya. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa meneladani ya beliau baik secara pribadi ataupun ketika memegang amanah kita ya, karena setiap diri itu pimpinan ya, minimal pimpinan untuk diri sendiri, untuk keluarga ya, sebagai orang suami, atau ketika istri memimpin ketika di rumah, ataupun di pekerjaan kita, ataupun di jabatan di pemerintahan. Kalau kita menjabat bisa menjadikan salah satu inspirasinya, contohnya dari Umar bin Khattab. Dan dengan saya sampaikan, insyaallah kalau ada yang perlu diskusikan enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berkaitan dengan harta haram ya. Mungkin di berita-berita kita sekarang seringkali katakanlah seorang kepala keluarga korupsi misalnya, tapi keluarganya tidak tahu gitu. Bisa jadi mungkin sangat apik mungkin dia menyimpan. Nah itu apakah tetap karena memakan harta haram gitu ya, tetap akan berdampak kepada mereka karena ketidaktahuan juga gitu ya. Itu yang pertama, apakah seperti itu? Kemudian yang kedua,
apakah sekarang ada wilayah yang memang betul-betul masih melaksanakan hukum Islam seperti halnya para khalifah dulu gitu. Jadi kita bisa melihat contoh, oh ya seperti itu ya ketika dilaksanakan, sehingga kita bisa melihat mungkin ada kerinduan gitu ingin seperti mereka gitu. Apakah sebetulnya ada, walaupun mungkin di wilayah yang sangat kecil gitu, apakah karena mungkin Arab juga tidak seperti itu ya kan, tuh lebih ke kerajaan gitu ya. Itu seperti apa gitu. Satu lagi yang menarik adalah doanya Umar bin Khattab yang ingin syahid di Madinah gitu. Nah, sampai sejauh mana kita bisa meniru doa-doa seperti ini, kan kita bahkan nggak berani ya ingin meninggal di mana gitu kayaknya. Tapi Umar begitu yakin gitu ingin syahid di Madinah padahal tidak ada peperangan gitu kan. Nah ini bahkan kalau nggak salah itu sampai ada yang mendengar, emang ada apa di Madinah tidak ada peperangan, kenapa ingin syahid di sana gitu. Nah, aplikasinya buat kita seperti apa sebetulnya? Walaupun mungkin sebetulnya meninggal di mana saja, apakah sama gitu, ataukah memang ada keutamaan meninggal di tempat A, di tempat B gitu kan? Nah itu jazakallahu khair. Jadi berkaitan dengan harta haram, memang kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ya, setelah kita berbicara tentang ini, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukami ditakulu fariqon min amwalin nasi bi ismi wa antum ta'lamun. Ya, ada kata ta'lamunnya ya. Jadi janganlah kamu makan harta itu dengan cara batil ya. Dan menyuap ya, itu dulu itu kan nanti nyimbuh kita pakai ember daun. Menyuap kepada hakim untuk memakan harta sebagian dari mereka ya, atau harta dari manusia itu dengan dosa. Dia berarti tahu kan dosa. Wa antum ta'lamun. Ya, memang di sini yang menjadikan ini adalah kalau mengetahui. Kalau tidak mengetahui itu berarti kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, jadi tidak ada dosanya. Tapi kan anak itu akan, kalau anak ya khususnya tuh istri itu kan harus juga curiga gitu ya. Kok ke suami itu kan kerja di sini, kan gajinya juga bisa keukur gitu ya. Tapi kok ini bisa uang banyak, itu ini kan itu harus bisa memberikan ketenangan gitu ya. Ditanya dari mana ini gitu kan. Kan kalau misalkan tidak ada ini lempeng-lempeng aja, nah, biasanya kan ada billing gitu ya. Kalau anak masih kecil kan tidak masalah, karena kan mereka tidak dalam biasanya kan belum berpikir. Tapi kalau anak sudah dewasa juga akan melihat, bapak saya kan kerja di sini, gajinya mungkin segini, tapi kenapa sih bisa beli Ferrari, bisa beli ini gitu kan, bisa beli pesawat, itu kan juga sama. Jadi di sini ketika sudah dewasa, sudah feeling, maka perlu adanya tadi firasatul muslim itu kan harus ditenangkan. Ya, kalau tidak tahu, ya itu berarti tidak menjadi dosa, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita sudah diberikan akal, sudah dewasa, itulah yang perlu ada saling tausiah, gitu kan, dalam hal ini sehingga mengetahui. Ya karena kalau misalkan yang terjadi aja sekarang kan banyak yang istrinya atau anaknya flexing gitu kan ya, yang bapaknya koruptor gitu kan, foto itu foto ini. Kan kalau udah SMA udah mahasiswa kan mungkin sudah bisa berpikir gitu, bapak saya kerja di sini kok hartanya banyak gitu kan, atau miliaran. Nah, harusnya punya kekritisan gitu. Apalagi istri kan mengetahui lah yang namanya dapurnya ya, walaupun tidak detail itu bisa mengukur gitu. Itu sehingga kita tidak terjebak. Atau bahkan mungkin sekarang banyaknya juga dorongan istri dan anak gitu kan ya, istrinya sudah tahu pengeluaran orang suaminya segitu, tapi ada peluang hal-hal yang lain kan ngedorong untuk bisa mendapatkan pendapatan dari hal-hal yang haram tuh. Bahkan yang ada yang seperti itu, dia sudah tahu tuh gaji suaminya segitu, tapi ini ada peluang tuh untuk ini ya, apalagi misalkan para penyuap itu tidak menyuap ke suaminya, itu nyuapnya kan ke istrinya juga gitu kan, ngasih ini kan aneh juga gitu. Harusnya kan, jadi kenapa sih memberikan ini? Karena ini adalah istrinya pejabat gitu. Nah, inilah memang kehidupan yang perlu kita kuatkan. Jadi jangan sampai di sini pura-pura lah gitu ya. Dia tidak tahu ini, padahal dia sendiri sebenarnya kan tidak bisa dibohongi. Ada ketidakcocokan antara
yang dalam apa istilahnya kerjaannya dengan yang didapatkan. Nah, itu harus apa namanya, peka, bahasa ini ya, kepekaan gitu. Karena kalau sudah tahu ya terus dia makan, itulah yang akan lebih berbahaya. Ya, seakan-akan kan sudah tahu hukumnya, sudah tahu ini, tapi dia dengan sengaja mengambil makanan itu dan akhirnya tumbuh. Dan itu tidak akan mau disodakokan juga, tidak akan kan ada orang berpikir saya kan korupsi sampai 100 miliar gitu ya. Udahlah 10 miliar sodakohkeun gitu kan, agar untuk menyucikan. Nggak bisa. Allah itu kan thayyib, bagus, dan tidak menerima kecuali yang baik. Yang jadi sodakoh yang dari hasil korupsi, hasil mencuri, itu tidak akan bisa diterima. Gitu kan ya, tidak akan ada nilainya gitu. Ya karena itu bukan milik dia gitu. Itu milik orang lain hasil mencuri gitu. Nah itu jadi kalau tidak tahu itu tidak, sekali lagi tidak kena hukum. Tapi kalau sudah ada tahu atau sudah ada indikasi, itulah yang harus kita waspadai. Tidak akan berdampak kepada yang mungkin jadi doanya tidak terkabul atau jadi apa. Walaupun dia tidak tahu. Kalau tidak tahu, ya Allah alam ya. Kalau dampak secara itu, tapi kalau tidak tahu, itu tidak ada hukumnya ya. Karena Allah itu kan tidak tidak menghukumi sesuatu yang tidak. Tapi kalau dia sudah tahu harus cepat, gitu kan ya. Jadi kan taubat, karena inamat taubat illalladzina ya'maluna su'an bijahalatin summa yatubuna biqarib. Dia tidak tahu nih dosa, tapi setelah ada ketahuan malah cepat-cepat taubat, berhenti. Ya selama tidak tahu mah walam ya, kalau misalnya dampak mah hanya kan disebutkan dampak itu ya pada dirinya yang sudah diketahui, gitu kan ya. Dan hanya kan setiap orang itu akan semakin rajin ibadahnya, semakin kepada Allah, akan semakin peka gitu kan ya. Seperti Abu Bakar kan dulu makan kurma aja langsung dimuntahkan gitu kan ya. Padahal itu karena kurma itu dulunya dipakainya pakai malak gitu kan, orangnya itu kan bukan dari pembelian, bukan dari beli gitu. Nah, jadi kalau semakin peka ya akan semakin dampaknya bisa ketahui. Tuh barangkali. Nah kalau doa ya sebetulnya kan bebas berdoa. Hal yang penting doa itu adalah untuk yang terbaik. Kalau doa untuk mendapatkan syahid itu kan ada ya. Jadi seorang itu kan jangan sampai tidak ada keinginan untuk syahid gitu. Dan itu jadi subatul munafik. Jadi kalaupun tidak berperang atau tidak berharap syahid, jangan sampai. Kan kita tidak, masih sekarang mungkin lah untuk perang, tapi berharap syahid itu penting. Ya hanya kan kesyahidan itu kan tidak hanya dalam peperangan kan, termasuk dalam thalabul ilmi juga bisa syahid. Kan seperti sekarang ada orang yang mau ngajar atau meninggal gitu kan ya. Jadi banyak syahid itu yang bukan kita ya dalam peperangan. Hanya kan yang paling utama banyak peperangan. Karena dalam peperangan mah ketika diurusi mayatnya beda gitu kan, tidak usah dimandikan ya. Ini kan, tapi kalau yang syahid dalam thalabul ilmi kan seperti itu. Seperti istri yang melahirkan gitu kan, itu dianggap syahid juga. Jadi kalau untuk tempat yang memang tidak ada larangan, saya ingin syahidnya di Bandung gitu kan ya, silakan aja gitu kan ya. Saya ingin dapat syahid di Jakarta, silakan. Hanya kan di Madinah itu memang merupakan salah satu tempat yang disucikan, ada padilah-padilahnya gitu kan ya. Di sana kan Rasulullah, di sana disebut kota Madinah. Sehingga ada orang yang ke Mekah juga kan, karena ada kan harapan ingin syahid, ingin meninggal di Mekah atau ingin di Madinah ketika haji gitu kan, itu boleh-boleh saja. Hanya jangan sampai bunuh diri aja gitu kan ya. Kalau di sana jadi sekedar bunuh diri, itu bukan syahid gitu ya. Tapi lagi haji sakit gitu kan, atau ya bisa terjadi ya kecelakaan mobil gitu kan, bukan yang disengaja gitu. Jadi wallahu a'lam. Jadi doa itu ya intinya kan kita berharap di akhir hayat itu kan husnul khotimah gitu kan ya. Karena kan kita tidak tahu ya kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, tapi kita harapkan adalah kondisi seperti apa. Ya, walaupun boleh saja kan tadi berharap di satu tempat yang kita inginkan. Gitu. Ya tidak ada larangannya. Oh, lebih sabab. Lagi saja yang wilayah yang sekarang oh ya, kalau sekarang saya belum tahu ya yang seperti itu, karena mungkin belum menjelajah, mungkin kan baru baca-baca dan dengar. Tapi saya yakin sih kalau umat Islam itu kan menginginkan ke sana gitu ya.
baik yang bentuknya kerajaan, bentuknya republik atau apapun yang menginginkan terjadinya Islam itu seadil-adilnya, yang seperti yang digambarkan salah satunya adalah kepemimpinan Umar bin Khattab gitu. Tapi kalau yang saya karena mungkin baru di Indonesia belum keluar gitu. Jadi walau alam gitu ya, tidak tahu itu. Istihad yang dibangun oleh Umar bin Khattab. Jadi kalau istihad kaitan masalah dunia kan Rasul sudah menyampaikan kalau urusannya mah itu urusan kalian lah ya. Jadi makanya kalian kayak misalnya tentang pembenahan sistem ekonomi, pasar dan sebagainya. Saya pikir itu memang satu hal yang memang mesti dibenahi oleh Umar ketika itu. Tapi yang kaitan masalah istihad ibadah gitu, itu kan kaitan masalah tarawih tadi. Apakah apa yang ada hari ini ada yang 23, ada yang 11, apakah itu mau dicontohkan ketika Umar atau seperti apa? Jadi kan untuk tarawih itu atau sholat malam yang berjamaah sebetulnya prinsip-prinsipnya sudah ada. Seperti Rasulullah kan dulu di dalam satu hadis di Bukhari itu kan beliau juga berjamaah sholat lailnya itu kan ya, yang baca panjang baca Al-Baqarah itu ya. Jadi ketika Umar bin Khattab beristihad dalam masalah diniyah, beliau juga sebetulnya kan sudah paham dengan prinsip-prinsip dari ibadah itu. Jadi tidak menikahkan yang baru ya. Ketika jadi 23 kan ada hadisnya misalkan ya, yang 2 dan ditutup 1 gitu. Witir ketika ini itu juga menunjukkan bahwa tidak ada batasan qiyamul lail itu mau berapa rakaat pun gitu. Ada yang mengatakan ini kan dari hadis Aisyah 11 misalkan. Tapi kan dari hadis yang lain itu Isnin dan ketika kamu khawatir subuh maka tutuplah dengan witir. Jadi prinsip-prinsipnya Umar bin Khattab itu sebagai mustahid ya. Kalau mustahid itu kan sudah menguasai ilmu-ilmunya. Jadi beliau namanya istihad itu tidak akan keluar dari koridor-koridornya gitu. Ya sampai tadi ya tarawih sendiri ya. Karena pada saat itu kan tarawih di zaman sahabat itu kan ada yang sendiri, ada juga yang berjamaah gitu kan. Tapi kan oleh Umar disatukan berjamaahnya gitu kan, dan jemaahnya ada gitu kan. Rasulullah juga berjamaah gitu kan dulu waktu beliau malam-malam dengan Abdullah bin Abbas gitu kan, seperti itu. Nah jadi prinsip-prinsipnya sudah ada dan beliau sangat paham terhadap itu. Memang kan orang-orang liberal ada yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu bapak liberal ya, karena banyak istihad-istihad baru gitu ya. Tapi sebetulnya kan Umar bin Khattab itu sangat paham dengan kaidah-kaidah. Jadi ketika beliau beristihad ya pasti akan disesuaikan. Karena kan ketika menetapkan mahar, beliau kan gini melihatnya. Ini kaum muslimin banyak nikah sama orang-orang kafir, ahli kitab. Karena orang-orang muslim mukminat itu maharnya tinggi-tinggi. Ini bahaya ya. Akhirnya udahlah ditetapkan aja, dibatasi. Nah itu kan secara logis kan. Tapi kan ketika dikeluarkan ayat bahwa yang namanya mahal itulah hak perempuan sama haulah ya yang dia ini dia kan menerima gitu kan. Itu beliau istihad secara ra'yu gitu kan. Ya bisa dipahami bahwa khawatir nih nanti umat mukmin itu tidak banyak yang nikah. Sementara orang-orang kaum laki-lakinya banyak nikahnya sama ahli kitab. Akhirnya diturunkan maharnya, tong tinggi-tinggi. Sementara kan orang mukminat itu kan lu melihat dengan banyaknya ditaklukkan, banyaknya ghanimah, itu kan kaya-kaya orang muslim teh gitu. Tapi kan tidak semua kaya juga gitu kan. Akhirnya ketika dibenturkan dengan ayat beliau menerima. Itu menunjukkan bahwa kaidahnya tetap ya Al-Qur'an, Sunnah, baru istihadiyah gitu ya. Tidak mendahulukan ijtihad royunya dengan Al-Qur'an ataupun Sunnah. Ya kan dulu juga ada para penguasa mengatakan ketika kafarat kalau saum jima di siang hari kan kafaratnya apa? Membebaskan budak, terus saum 2 bulan berturut-turut dan 60 fakir miskin. Kan ada mengatakan udah ditukar aja lah. Jadi kalau budak mah ada penguasa banyak budaknya gitu kan. Satu budak diinikan, nanti besok jima lagi, keluarin aja budaknya kan ribuan gitu. Nah itu tidak kan. Tetap karena apa? Dengan kalau kita lihat dengan dibebaskannya budak itu sangat bermanfaat bagi kemanusiaan ya kalau bahasa sekarang gitu. Sementara kalau saum 2 bulan itu hanya untuk pribadinya gitu kan, seperti itu. Itu Allah sudah menetapkan ya, ataupun hadis Rasulullah sudah menetapkan sesuai urutannya benar-benar. Jadi tidak bisa dibalik-balik gitu. Jadi tadi seperti Umar bin Khattab ketika istihadnya bertentangan dengan Quran, yang mengatakan Umar salah, perempuan itu benar. Seperti itu. Allah la bisawab.
Paling gitu ya. Jazakallahu khairan atas perhatiannya. Kita sama-sama tutup dengan doa. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mudafi'in, wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi. Allah as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bis sakaratil maut wa najatan minan nar wa ba'dal hisab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidana wa limasakhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun liman ahbana fatil muslimin ajmain. Waswajuna tidak misal asqam. Allahumma sunna muslimin wal muslimat wal muslimin biladil muslimin khosatan fi Palestina juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa majlis dan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.